Jadi, aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku dan sepupu yang pernah tinggal di rumah nenek. Bukan hanya sekedar cerita kami aja, namun banyak warga juga yang bercerita dan merasa sangat terganggu dengan sosok yang ada di rumah nenek. Karena mereka selalu menampakkan sama siapa aja yang lewat rumah nenek. Jadi, nenek waktu dulu tinggal di rumah sama aku. Setelah nenek jual rumah dulunya, nenek beli rumah sebelah yang memang sama-sama rumah zaman dulu, yang tidak pernah direnovasi. Setelah rumah barunya ditinggali sama nenek dan aku, rumah itu sedikit terawat dan bersih, awalnya. Namun, itu semua tidak berjalan lama. Semua kenyamanan berbalik menjadi kehancuran. Rumah nenek yang awalnya bersih dan rapi, sekarang menjadi rumah yang terbengkalai. Siapa aja bisa menempati rumah itu dengan keluar masuk rumah tanpa dikunci. Dalam rumah yang sudah seperti gudang menjadi lembab dan nyaman untuk tempat singgah mereka. Semenjak itulah kejadian aneh mulai terjadi. Banyak sekali warga yang setiap lewat depan rumah nenek itu melihat sosok wanita sedang duduk di kolam depan teras. Namun, setelah dilihat kembali sosok wanita itu sudah tidak ada. Awalnya, warga mengira bahwa itu kakaknya papaku. Tapi setelah ditanyakan ternyata lagi di luar rumah dan rumah pun dalam keadaan terkunci. Karena udah malam juga kan. Jadi ini tuh keadaan rumahnya kayak gini. Ini tuh rumahnya bentuk zaman dulu gitu loh, soalnya nggak pernah direnovasi juga. Terus kan di depan ada kolam. Nah di situ tuh yang banyak warga lihat tuh cewek duduk dan sering setiap malam. Sepupu aku pun yang kadang tidur di rumah itu merasakan hal-hal yang tidak mengenakan, mulai dari melihat sosok poci di hadapan mukanya saat malam-malam mau ke arah dapur kamar mandi. Sepupu aku yang memang orang yang terlihat pemberani memaklumi adanya sosok tersebut karena melihat keadaan rumah yang tidak terurus dan berantakan. Dan juga ini tuh kamar kosong, soalnya ini emang semua ruangan hampir kosong sih gitu. Coba kita lihat ya kamarnya kosong. Kosong kan? Nah, kita lihat ruang nontonnya. Tapi aku nggak berani ke dalam sih, soalnya takut. Sebenarnya itu gelap dalamnya. Ada dua kamar, itu kamar nenek sama kamar sepupu aku. Dan banyak yang lihat kalau di situ tuh katanya ada poci. Jadi ini ada pintu masuk ke arah dapur lewat luar. Cuma aku gak berani masuk karena takut dan juga gelap. Jadi ini tuh dapur yang katanya benar-benar terbengkalai gitu. Aku yang lihat deh. Coba ini rumahnya tuh udah kayak gini teman-teman. Tuh gak sih? Ribet. Anjir gue gak berani sumpah. Ini tuh yang semua lantai sudah disini. Selain itu juga, sepupuku bilang katanya lampu di ruang nonton sama di dapur itu gak pernah awet. Pasti cepat matinya, walaupun udah diganti berkali-kali tapi tetap mati juga. Dan itu tuh tempat dimana sepupuku sering diganggu oleh mereka yang menampakkan diri. Aku juga bilang setiap malam selalu ada wanita yang menangis sangat jelas dari arah luar rumah. Mana mungkin manusia menangis malam-malam, logikanya. Menurut aku itu perempuan yang duduk di depan kolam itu. Sangat usil dan mengganggu sekali, sampai-sampai warga bilang katanya tengah malam seperti ada orang yang memukul-mukul tembok. Namun setelah dicek tidak ada siapapun. Warga itu pun berteriak untuk tidak mengganggunya tidur. Namun sosok itu malah menjawab dengan ketawa cekikikan. Warga itu pun bilang katanya itu sosok yang sering dilihat olehnya di depan rumah nenek. Sewaktu papa aku makan siang di rumah nenek, papa lihat pintu kamar nenek membuka dan menutup sendiri. Itu tidak mungkin angin, karena kamar nenek jauh dari pintu masuk dan jendela terbuka. Tapi papa hanya melihatnya aja. Kalau aku sering seperti orang yang memanggil namaku.
Padahal keadaan rumah itu tidak ada siapa-siapa. Tapi setelah aku jawab, tidak ada jawaban lagi. Aku baru sadar kalau aku di rumah sendirian, dan aku gak tahu siapa yang memanggil nama aku dengan sangat jelas. Mungkin segitu dulu aja cerita pengalaman dari aku, papa, sepupu, dan warga. Memang masih banyak ceritanya, cuma aku gak mau terlalu panjang ceritanya di video ini. Next video aku bakalan ceritain pengalamannya lagi, lebih banyak. Dan semoga aku berani untuk masuk, melihat dalam rumah nenek lebih jelas seperti apa. Dan juga dapurnya dari dalam rumah, biar kalian kepenasaran.